Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab atuh, jawab. Ya, kembali lagi bersama kami di YouTube para santri di channel Kuncen Kobong ya. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini saya akan bikin video lagi tentang kehidupan keluh kesah para santri. Dan kembali lagi ada narasumber kita, teman saya, yaitu Kakang Jepret. Kakang Jepret. Gimana Kang? Alhamdulillah. Anda bagaimana? Alhamdulillah sehat. Nah, kemarin saya bikin video tentang kehidupan para santri. Di sini ada yang WA saya, katanya bikinin, ada yang request, suruh bikin video lagi. Alhamdulillah ya, hamba Allah, dia udah tadi juga udah ngasih kopi sama rokok katanya. Saya terhibur dengan video ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan terhibur ya. Nah, kali ini video ini untuk hanya menghibur ya, menghibur para kaum rebahaner. Kaum rebahan ya. Iya. Betul. Mudah-mudahan video ini bisa jadi ganjaran ya untuk semuanya ya. Segimanapun kita menghibur orang, kita mendapat ganjarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, tema kali ini kita akan bahas tentang kehidupan keluh kesah para santri. Nah, Kakang Jepret ini sebelum masuk pesantren ke sini, yaitu pernah pesantren di mana Kang? Coba di Mekah sebelumnya. Di Mekah. Di Mekah. Jauh amat. Saya dulu nyasar Kang. Nyasar. Iya, jadi saya tiba-tiba jadi ke Sukabumi gitu. Di Sukabumi. Iya. Di Sukabumi itu Kakang pesantren berapa tahun Kang? Kurang lebih satu bulan kali ya. 1 bulan lebih. Iya. Oh, di pesantren mana itu Kang? Di Sukabumi pokoknya. Oh, di Sukabumi ya. Daerah Cicurug. Daerah Cicurug. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama di daerah Cicurug, Akang itu pesantren apa sekolah apa sambil sekolah gitu? Sekolah apa sambil pesantren gitu? Apa pesantren doang gitu? Saya waktu dulu itu sambil pesantren sambil sekolah. Sambil sekolah. Oh, kalau nggak salah waktu SMP. Ya. Kelas 1 sampai kelas 3. Oh, 3 tahun berarti ya di 1 bulan. Oh, 1 bulan. Iya. Oh, 1 bulan pemirsa. Nah, saya mau tanya, pernah nggak mengalami kayak ini kan pesantren ya, santri. Iya. Banyak orang itu di pesantren banyak ujiannya gitu. Terutama dari kata kayak sakit gitu. Pernah sakit nggak di pesantren? Oh, sering itu mah. Iya, sering. Terutama ini banyak yang nanya katanya santri itu kenapa ya suka buduk gitu. Buduk gitu apa ya? Itu kayak bahasa Indonesianya itu apa ya? Koreng. Nah, babak langsung pernah koreng. Dulu itu pernah kalau nggak salah saya. Oh iya. Iya. Berapa tahun tuh Kang? Ada 1,5 tahun mah. Wih, lama. Banyak itu beneran? Banyak itu Kang. Sampai kada cokor-cokor gitu. Sampai dari mana itu Kang? Bisa dijelasin Kang? Dari atas, dari lutut saya sampai ke mata kaki ada. Mata kaki. Berapa tahun itu? Kurang lebih 2 bulan lah itu. 2 bulan. Iya, saya dulu cenang hidung Kang. Cenang hidung. Iya. Cenang hidung juga pemirsa. Cenang hidung itu seperti bisul tapi ada matanya ya. Iya. Terus apa lagi Kang? Terus waktu itu saya sering sakit. Terus apalagi? Sakitnya itu berapa lama gitu? Sakitnya mah sebentar. Habis buduk gitu? Iya, sambil buduk Kang. Oh, sambil buduk juga? Koreng gitu ya? Iya. Nah, terus gimana cara mengatasi Kakang penyakitnya gitu? Berobat kemana itu Kakang? Cara mengatasinya? Iya. Oh, mengatasi kurap itu. Pertama koreng. Pertama saya waktu itu ngerendam pakai air panas. Iya. Terus saya busruk aja itu teh. Busruk pakai apa tuh? Iya, pakai laja. Oh, pakai laja pemirsa. Iya. Apanya itu yang digusuk apanya? Itunya weh. Iya. Oh, itu yang pas itu. Nah, itu yang rada ngampleh dikit nih. Iya. Oh, jadi buduknya sampai situ juga iya, Kang itu. Sampai pokoknya mah indah ya. Jadi gini ya, setiap pesantren itu pasti ada ujiannya seperti penyakit. Ya udah biasa. Nggak aneh lah. Nggak aneh gitu ya. Wajar. Jadi katanya santri itu banyak yang bilang jorok, padahal emang iya. Iya. Enggak iya juga kan ya. Kalau mana orangnya juga. Balik lagi. Setiap pesantren itu santri banyak, itu ada yang banyak, ada yang sedikit juga gitu kan. Kadang kita rapi juga penyakit suka datang gitu. Ya, membahas tentang penyakit Kang Jepret ya. Iya. Dulu saya sama pernah gitu mengalami hal itu seperti koreng gitu Koreng itu saya itu anak-anak
semuanya pada koreng. Jadi santri itu kan ada 5 yang terkena ujian gitu. Iya. 5 santri teman-teman saya lah udah senior sekarang alhamdulillah gitu ya. Udah istiqomah dan bermanfaat lah ilmunya. Jadi itu teman yang 5 itu semuanya kena gitu. Kena penyakit kayak koreng gitu sebutnya. Kalau istilahnya budug gitu ya. Budug cik Sunda teh. Budug. Kata Sunda teh sama orang Sunda teh sama budug. Nah, habis itu saya ada kejadian lucu ya kan. Apa? Dia berobat dengan segala macam cara. Ya ada yang mengatasinya dengan air panas ya kan. Semuanya itu beda-beda, tapi semuanya yang ampuh menghilangkan sampai ngaji juga gitu ya. Saking gatalnya itu sampai penuh itu buduknya. Digutrut aja gitu ya? Digutrut aja gitu. Sampai nggak hilang-hilang gitu. Saking gatalnya gitu. Ada yang sampai berdarah gitu digaruk sampai gatalnya itu Masya Allah itu tahun berapa ya? Kayaknya tahun 2009-an. 2009. Lumayan juga ya. Lama. Sekarang masih ada? Alhamdulillah sih sekarang udah bersih. Nah, pas waktu itu yang santri yang berlima, saya termasuknya gitu ya. Kalau saya tidak terlalu parah gitu. Tapi saya double penyakitnya. Apa? Koreng iya, kurap iya gitu. Jadi ada bonusnya ada gitu ya? Ada bonusnya. Panu itu yang disebutnya panu ya. Panu. Jadi kalau yang tahu kurap itu panu yang di sini yang bintik-bintik nih. Barodas gitu nih. Barodas gitu ya, tato alami gitu. Ya pasti semuanya pastinya. Yang 4 ini senior saya gitu ya. Itu diobatin dengan segala macam cara. Hilangnya gimana? Tidak hilang. Nah, tunggu dulu. Nah, habis itu pakai air panas, dikasih garam, menghilangkan rasa gatalnya. Nah, habis berapa bulan kemudian itu semuanya penuh badannya sampai ke badan-badan gitu. Nambah? Iya. Jadi makin penuh gitu ujiannya pada penuh gitu. Ya. Nyampe ke sini, nyampe ke kelek ya? Ke kelek juga nyampe gitu ya. Keleknya bagian ini. Habis itu paling lucu berobat lah. Berobat ya. Gak ada tujuan lain ya? Iya, berobat lah. Intinya berobat ke puskesmas. Yaitu dulunya ada di daerah itu dokter gitu ya. Untuk mengatasi budug lah kayak gitu. Spesialis. Pas pada datang ke pengobatan itu ke bapak dokternya, udah pada tahu kan dananya ya pakai sarung tidak lepas gitu. Nah, si dokter itu udah pada tahu. Ini mah udah nggak aneh penyakit santri katanya, penyakit santri. Iya Pak Dokter katanya, dikasihlah obat dari dokter. Nah, kita berobat, saya antar berobat teman-teman saya ya saking parahnya itu ya. Saking digotong enggak, cuman sambil naik motor juga gitu tetap tangan mah gitu gugutrut gitu. Tetap aja ya. Gebul gitu. Iya, gugutrut. Jadi digosok-gosok saking gatalnya itu. Nah, habis itu berobat ke Pak Bambang ya. Pak Bambang kayaknya gampang deh dia. Pak Bambang gitu ya. Saya dong sebut aja lah dulu Pak Bambang gitu ya. Pak Bambang karena spesialis yang paling ampuh lah gitu. Pulang lah ke Kobong lagi itu kan. Habis minum karena saking udah parahnya ini dikasih obat juga tetap gitu. Nggak merolok gitu? Nggak merolok. Jadi si gatalnya nggak hilang. Hilang juga sebentar. Jadi ada lagi gitu? Iya, nggak ada lagi. Jadi habis berobat itu udah minum habis obat dari dokter itu tetap gitu gatalnya masih gitu. Obat apa itu kan dikasih? Ya nggak tahu, spesialis kayak buat panu, buat kurap lah, buat gatal lah, intinya antibiotik atau apapun. Nah, dari situ santri udah pada nangis lah, udah nahan ngaji juga kuat gitu ya? Tapi tetap pada ngaji gitu sambil nyoret gitu, sambil gugutrut juga gitu ya? Sambil gugutrut juga gitu, tetap pada semangat gitu. Nah, ini pada ketawa aja gitu ya. Nah, habis itu adalah dari abah-abah lah gitu ya, dari abah gitu, bukan dari ada katanya solusi nih obat budug gitu, kalau cek kata Sunda mah obat kurap. Nih ntar abah beliin dari apotek gitu ya, dari apotek. Belilah dari apotek, dikasih katanya mujarab. Jadi itu pilnya 1 gitu, nggak tahu itu obatnya apa namanya. Habis itu dikasih lah masih abah gitu, masih abah dikasih. Kalau saya mah nggak makan, nggak terlalu parah gitu. Yang parah mah itu yang bagian bawah itu budug ya, yang bagian atas di sini badan saya panu gitu. Nah, habis itu kejadian lucunya, habis minum obat itu gitu ya, habis
bawaannya pengen tidur gitu. Oh. Itu yang 5 itu pengen tidur, ngantuk berat gitu. Ngantuk berat. Iya. Selain bawaannya pengen tidur sama itu pengen makan juga, nafsu. Gembo gitu. Nafsu makan ya, gembo. Jadi Iya, disebutnya gembo itu. Pas itu kan orang ya kebanyakan tidur sama makan gitu ya. Dari perubahan fisik juga gitu drastis gitu, drastis. Yang saya lucu itu dari tadinya itu ibaratnya dari kurus gitu ya. Barageng gitu ya. Barageng gitu ya. Habis itu minum obat itu gitu. Nafsu makannya liar. Terus kenapa nafsu makannya sampai nambah? Makan tidur bawaannya gitu, gitu. Efek sampingnya ya. Efek sampingnya gitu dari obat itu. Dan saya bikin lucu itu santri mukanya pada gerbit gitu ya, gerbit. pada gerbit begitu, terus habis gerbit ya tetap buduknya tidak cager-cager gitu, tidak sembuh-sembuh. Jadi nambah gerbit doang gitu ya. Gerbit itu diuji paling berat bagi teman-teman saya. Tapi dari situ juga teruslah berusaha gitu. Berusaha untuk menghilangkan itu penyakit, gimana caranya gitu kan. Kalau saya mah udah nggak terlalu parah gitu. Saya mah mengatasinya pakai air panas ya aja tetap. Jadi dileop aja gitu Akang. Iya, dikasih ember gitu. Setiap ember itu saya bawa ke kamar mandi. Nah, saya di ember situ saya duduk begini. Gupak. Rasanya gitu. Soalnya gatalnya gitu nggak kuat. Habis itu habis kegiatan habis balagan disebutnya, habis balagan. Setiap habis ngaji Isya tuh beres jam 8. Saya selalu nggak jarang ngapalin karena nggak kuat nahan gatal semuanya juga gitu, nggak kuat saking parah-parahnya. Ya mungkin ya alhamdulillah lah hikmahnya daripada ujian ini ya, ya di pesantren gitu semuanya kayak ya penyakit gitu ya, seperti kurap apa ada hikmahnya gitu ya. Jadi kalau kata ulama-ulama kata kiai gitu, kalau belum kena penyakitnya belum dicap santri katanya. Belum resmi jadi santri gitu. Mendapat KTP. Iya, mendapat predikat santri katanya gitu ya katanya. Kalau nggak buduk dulu gitu nggak disebut santri. Tapi alhamdulillah semuanya berlarut-larut dalam itu hampir 2 tahun kalau nggak salah ya. 2 tahun. 2 tahun. Oh iya, gebutrut itu. Iya, 2 tahun lebih lah gitu lah, 2 tahun lebih. Tapi alhamdulillah ada barokahnya sekarang yang udah senior mah gitu ya. Yang udah senior, udah pada nikah gitu. Alhamdulillah punya majlis, mungkin dari keberkahan lah gitu. Saking kuatnya ujiannya, saking parah-parahnya ya. Ya pasti semuanya juga Kang ya. Pasti mengalami para santri manapun gitu. Pasti. Mengalami kayak penyakit-penyakit buduk apa disebutnya koreng ya. Kalau bahasa Indonesia. Koreng bawang lah. Dan lain-lain. Nah, Akang juga selain koreng nih. Selain koreng, Akang pernah mengalami apa lagi nih Kang Jepret nih? Tolong sok jelaskan. Dulu tuh babak Kang saya. Babak? Oh gitu, kayak penyakit bayi ya? Iya, babak gitu. Iya. Ih serem itu mah. Iya. Jadi si Joninya teh nempel teh nih. Oh si Joni, iya. Pinggir. Oh iya, nempel ke sini. Jadi rada ngampleh gitu ya. Ngilu ya. Terus? Ya kalau usak-usak gitu tuh. Itu berapa lama Kang mengalami kayak babak sebulan gitu? Sebulan? Itu karena apa Kang? Karena apa? Jarang ganti apa gitu, ganti celana dalam atau apa gimana? Ya kadang waktu dulu saya kedul Kang, karena nyuci teh saya teh. Oh kedul nyuci ya. Dulu tuh saya ya jadilah begitu saya babak ya. Babak itu sebulan. Dikasih obat apa itu? Dulu kayak pakai salep. Ya. Oh, berobat ke puskesmas? Enggak, saya beli sendiri waktu itu. Oh dari apotek ya? Dari apotek. Nah, selain babak juga apa lagi selama di sana? Enggak ada sih, paling ripuh juga itu cenang hidung tening. Oh cenang hidung yang tadi. Oh. Mengalami apa tuh Akang? Apa meriang apa gitu? Oh itu ininya. Iya. Oh, meriang saya tuh 1 malam. Iya. 1 malam 1 hari lah gitu ya. Oh 1 malamnya doang. Saya tuh gak kuat. Efek itunya. Apa itu? Ayo pagejet goblok. Itu sembuhnya teh berobat ke dokter. 24 jam. 24 jam. Oh iya. Dulu kata dokter sakit apa ya? Kata dokter nanya ke saya. Iya. Terus saya teh ini dok cenang hidung. Oh cenang hidung. Kan nggak tahu ya saya bahasa Indonesianya cenang hidung gitu ya. Oh iya. Ya udah si teman saya teh seserian gitu tuh. Cenang hidung gitu. Cenang hidung. Terus? Ya saya berobat terus udah tuh pulang saya. Pulang. Nah, dikasih obat itu. Dikasih obat kurang lebih 3 obatnya tuh. 3. Iya.
Ya 3. Ya itu efek sampingnya. Kenapa tuh efek sampingnya ada? Gembul makan. Oh iya. Terus teh sering tidur. Ya. Kadang lalier. Oh lalier. Pusing ya, pusing pemirsa lalier itu. Iya lalier. Terus? Udah kayaknya ya. 3 itu, 3 Kang. doang. Oh. Kalau saya habis buduk gitu, buduk saya sembuh Kang dulu. Oh sembuh? Iya, habis itu koreng saya sembuh, tapi yang panu saya itu nggak hilang. Oh. Itu saya kena panu itu paling lama itu. Saya dapat penghargaan. Panu ya pemirsa, ini penyakit yang bikin kita hilang pede gitu. Berapa itu? Hah? Berapa lama? Itu hampir 3 tahun kalau 3 tahun. 3 tahun itu. Sekarang masih ada? Alhamdulillah sekarang sudah bersih ya. Alhamdulillah sudah diangkat gitu ya. Ya, habis kejadian panu membuat rasa pede saya gitu ketemu orang gitu. Alhamdulillah sih kalau Santi kan pakai tangan panjang gitu kan. Apalagi ketemu, saya apalagi itu ada suatu cara nih, ada suatu acara gitu kan ya. Iya. Acara kan di sini kan ada hadroh gitu. Sedangkan personilnya kurang gitu. Kurang. Nah, posisi saya itu sedang itu ya jamaah YouTuber panu gitu. Habis sedangkan kan ini harus kita harus berangkat nih personelnya kurang gitu. Buat disuruhnya itu buat ngiring pengantin tuh kayak pakai hadroh gitu ya, pakai hadroh. Ya sedangkan posisi saya panu gitu ya. Itu di tempat hajatan. Ditambah lagi saya dikasih kostum pendek gitu kan. Pendek. Wah, lekmong enggak? Lekmong. Enggak, tuh segini kan, segini. Nah, dikasih itu pengalaman ini ya, ini mah cerita aja gitu. Dikasih kan panu saya sampai sini. Kalau yang ini sih enggak terlalu banyak, banyak di sini nih. Di sini sampai ngejeplak. Ngejeplak gitu ya. Kayak peta Indonesia gitu. Baradag gitu. Iya, baradag di sini tuh galede gitu ya. Habis itu kan saya disuruh berangkat. Waduh, saya enggak ada maka dikasih kostum pendek ya. Saya cara solusi pakai apa ini gitu ya. Nah, saya berangkatlah gitu ya sambil dihalangin gitu dihalangin pakai apa lama? Pakai tangan gitu. Pakai tangan kait. Nah, terus habis itu kan berangkat tuh. Saya berangkat sama yang lain pada di mobil, saya di motor sama di motor. Oh, beda misal. Iya. Berangkat kan masih pagi-pagi itu. Sama karena kita harus ke tempat orang hajatan gitu. Habis gitu saya ada nemu jemuran orang jemuran orang yang dikontrakan itu ya kan. Ini ya nggak apa-apa lah. Ini kisah saya gini. Nah, gimana caranya nih saya nggak bikin malu? Saya pas lewat tuh ke tempat orang yang mau hajatan, ada jemuran orang masih pagi gitu ya. Mungkin jemuran yang kemarin nggak diangkat atau gimana, tapi kayaknya itu rumah kosong gitu. Nah, di situ kebenaran itu kayak ada itu Abah yang kayak buat olahraga tuh. Oh, itu. Yang hitam panjang segini ya. Iya. Apa itu namanya? Ada yang tahu nggak ini di sini? Itu pokoknya mah lap ya, kayak lap gitu. Yang dimasukin tuh yang hitam buat olahraga. Itu. Skin disebutnya kayak skin apa gitu. Kayak apa gitu. Kayak kaos kaki tapi panjang tapi emang khusus buat tangan. Ada cangcut juga, Kang? Enggak ada, enggak ada itu. Gitu. Di situ kan ada baju, celana, lepis gitu kan. Cuman kayak itu yang punya rumah suka olahraga kayaknya gitu ya. Ada segini atau enggak suka motoran gitu. Nah, kebenarannya kan saya hapur nih. Saya enggak ada cara lain gitu. Sedangkan saya tangan pendek, masa gitu kurang hilang lah pendek saya kan. Semuanya juga pede ya. Aduh, kalau hapur begitu mah kalau ketemu cewek kan itu apa gitu kan ya. Di situ saya ambil gitu kan. Oh, itu cangcut ya? Bukan cangcut, yang ini yang segini panjang ya, bukan apa kain. Pasti pemirsa juga tahu ya, ada segini gitu. Saya ambil, saya pakai, kebenaran pas kan gitu. Wah, kan saya jadi nggak terlalu inilah kehalangin ininya lah. Ada pede ya. Orang lain kan pada tanya gitu ya. Tangannya kenapa? Terus? Saya jawab aja. Saya jawab aja gitu ya. Saya jawab aja. Nggak apa-apa, pengen ini aja. Tuh katanya hewa kelihatannya gitu. Atau nggak pantas. Masa yang kanan nggak pakai, yang kiri nggak pakai gitu. Sebelah doang nggak apa-apa Bu, ini buat ini aja, kata saya, tangan saya lagi patah apa gimana gitu. Alasannya alasannya karena kurang pede kan. Kalau udah kena hapur ya pastilah lelaki lah, apalagi masih muda ya kan. Itu ujiannya yang saya habis buduk itu paling lama. Hapur ya? Iya, hapur. Nah, saya juga berobat itu hapur, udah minum disebutnya obat hapur juga sampai 3, itu enggak sembuh-sembuh. Banyak ya? Iya. Disebutnya hapur besi itu ya.
sampai saya gusuk itu Oh, pakai laja, pakai kawat enggak? digosok. Hah? Enggak, Oh. saya ke kali ke kali nyari batu yang kasar gitu kayak kata orang tua. Digusuk sampai merah nih ke badan-badan. Oh. Gitu kalau kebasahan mah iya ninggang keringnya gitu. Oh, kalau kering itu pemirsa ngebul gitu ya. Iya ngebul gitu kayak debu. Kayak debu gitu ya digusuk gitu kayak debu. Duh Masya Allah itu ujian saya ya. pengen banget. Tapi setelah dari situ saya mulai menerima. Jadi kenangan itu Kang jadi ya. kenangan ya. Terus selain Akang kan tadi cenang hidung terus ada lagi nggak selain cenang hidung? Udah sih itu. Hah? Paling parah itu doang sih cenang hidung udah. Cenang hidung. Cenang hidung. Oh ya udah. Ya udah segitu pemirsa ya. Kesimpulannya gini aja ya. Kesimpulannya setiap yang apapun ujian di pesantren gitu ya keluh kesahnya gitu. Adapun kena penyakit kayak ya seperti ekonomi, penyakit, kita harus intinya kesimpulannya dihadapinya dengan kesabaran Kang ya. Dengan kesabaran apalagi kan jauh dari orang tua gitu, jauh dari keluarga. Ya saling menitipkan diri lah kepada teman-teman gitu ya. Respect lah gitulah, saling membantu, tidak selalu. Adapun kita kekurangan tidak ada bekal, kita makan ya makan seadanya gitu ya. Cara mengatasi penyakit itu ya tetap ya pemirsa dengan bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya Kang ya. Ya mungkin setiap pesantren beda-beda, santri juga adalah ujian pasti pemirsa di sini juga yang nonton yang sudah masuk pesantren lah. Jika punya kisah-kisah lucu di komentar aja ya gitu ya. Semuanya pasti tentang penyakit. Pasti ada. Nah, kelanjutannya mungkin untuk kali ini Kang Jepret ya. Mungkin segitu saja lah. Ntar ada season 2 lah. Season 2 karena kita next video lah karena kita mau berangkat juga ya. Ada acara gitu ya. Ada acara apa itu di mana? Sunatan anak Ronaldo. Gitu. Itu ya. Di London ada acara juga ke Malaysia gitu. Diundang Upin Ipin gitu. Opa ya intinya video ini kami dari Parisantri mudah-mudahan yang nonton terhibur. Jika semuanya punya keluh kesah di pesantren khusus anak santri ya ceritakan aja lah di pesantren ya di komentar gitu. Intinya kita yang santri ketika diuji harus bersabar dan tawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita ikhtiar dengan cara diobatin gitu ya. Tapi kalau udah waktunya mah sapu ini juga alhamdulillah saya bersih lagi nih, ganteng lagi gitu. Jadi pede lagi saya juga gitu ya. Dulu mah saya nih ya. Intinya bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu saja video ini, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menghibur Anda semua. Ya, jika kalian suka jangan lupa like, komen dan subscribe channel Kuncen Kobong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.